Konnichiwa, Budi des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Halo semua, welcome to my YouTube channel. Ini Budi Kun. Oke, sebelumnya gue ingin mengucapkan Merry Christmas. Yeay, selamat Hari Natal untuk kalian yang merayakan. Semoga kedamaian, kasih, dan juga sukacita selalu ada dalam hidup kita. Oke, nah gue mau cerita sedikit nih. Biasanya kalau misalnya di Jepang, itu kalau ngerayain Natal itu makan ayam goreng KFC. Nah, seperti yang di depan gue ini. Jadi biasanya kalau di Jepang itu mereka makan ayam KFC bersama dengan keluarganya gitu. Nah, di tahun 1974 itu pertama kalinya di Nagoya itu kampanye Natal. Jadi kayak marketing campaign-nya itu ada namanya Kurishimasu Niwa Kentucky. Kurishimasu Niwa Kentucky, yang artinya Kentucky for Christmas. Jadi sejak saat itu KFC menjadi salah satu makanan cepat saja yang paling banyak dinikmati di Jepang. Nah, manajer restoran KFC itu namanya Takeshi Okawara itu mendengar bahwa ada beberapa orang asing itu mengeluh bahwa betapa sulitnya mendapatkan kalkun di Jepang. Jadi untuk ngerayain Natal itu ada beberapa orang asing komplain, dan si Okawara-san ini datang dengan ide, gimana kalau misalnya kita buat pesta yang barel dengan yang diisi dengan ayam goreng itu sebagai penggantinya kalkun. Nah, si manajer restoran Takeshi Okawara ini sejak saat itu mulai meluncurkan kampanye tersebut dan menjadikan patung Kolonel Sanders itu menyambut Christmas dengan berpakaian seperti Santa Claus gitu. Ho 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 ho. Ayam KFC. Jadi kalau misalnya di Jepang ya, waktu dulu tuh menunya ada ayam pastinya. Dan gitu ada mashed potato, ada biskuit, dan juga mereka ada wine. Jadi kayak istilahnya paket combo untuk family Christmas dinner itu. Wah, dulu tuh sekitar harganya kalau nggak salah antara 2.000 atau 3.000-an yen gitu. So jadi itu, dan gua mau makan karena hari ini adalah hari Natal, dan makanya gue ingin makan ayam KFC juga. Yeay. Oke. Mantap. Kalau di sini pakai nasi ya kalau di Indo. Dan sayangnya di sini nggak ada biskuit ataupun mashed potato, adanya french fries ya, tapi ya is okay lah. Dan juga Coca-Cola. Mantap. Dan juga kalau di Indonesia harus makan ayam dengan sambal. Kalau nggak ada sambal jadinya nggak makan. Itu kayaknya kalau nggak makan nasi ya. Sambal ya nggak makan pakai sambal masih bisa sih. Gue ini dia. Itadakimasu. Paha kan. Ini padahal paha ini paling banyak lemaknya. Makanya paling enak. Dada sebenarnya paling sehat, tapi paling nggak enak. Ini dia udah dicocolin sambal. Mari makan. Nasi. Terima kasih Kolonel Sanders. You made my day. Makan. Mantap banget coy. No wonder man, orang Jepang suka banget ginian. Makan bareng ayam. No wonder orang Jepang
merayakan Natal dengan makan ayam goreng. Wah, memang sih berkumpul bersama keluarga itu memang the best moment. Tapi berkumpul bersama dan keluarga makan ayam goreng KFC, that's heaven moment. Apaan sih? Nah, oke. Gue sekarang udah kenyang. Nah, gue mau cerita sedikit tentang sejarahnya ayam KFC di Jepang. Jadi, kalau misalnya dimundurin lagi ya dari yang sebelum yang tadi gue cerita sedikit. Jadi setelah Perang Dunia Kedua tahun 1950, itu ekonomi Jepang itu sudah mulai meroket. Nah, jadi pada waktu itu tahun 1950 Jepang mulai mengimpor biji-bijian atau kayak ayam dari Amerika. Nah, jadi sejak saat itu produksi ayam itu berkembang pesat dari yang mungkin peternakannya cuma 50 ayam itu menjadi lebih dari 8.000 ayam. Nah, di tengah ledakan yang impor yang sangat besar itu, jadi company-nya itu ternyata adalah Mitsubishi Corporation. Jadi si Mitsubishi Company ini tuh yang kita tahu ya ada terdiri dari banyak macam barang ya, dari ada AC dan juga ada motor. Jadi kalau misalnya orang Jepang itu ya melihat Mitsubishi Corporation itu sebagai Sogo Sosa yang artinya itu conglomerate trading company. Jadi sejak tahun 1870 ini Mitsubishi ini yang mempunyai company trading seperti mining, punya asuransi, elektronik, dan juga bahkan food and beverage. Nah, di akhir tahun 1960, Mitsubishi itu mengirimkan pegawai ke Amerika Serikat untuk menginvestigasi kesuksesan industri ayam. Dan pegawai tersebut bertemu dengan top buyer pembeli yang di Amerika Serikat. Dan dia adalah Colonel Sanders. Dan setelah 4 tahun konsisten untuk negosiasi, akhirnya ada persetujuan atau kesepakatan. Jadi di tahun 1970 itu Mitsubishi dan KFC tanda tangan persetujuan untuk founding mendirikan KFC pertama di Jepang. Nah, menyambung dengan cerita yang tadi tahun 1974, satu orang Jepang ini yang bernama Takeshi Okawara, dia graduate dari Harvard Universitas. Dia berhasil manage toko pertama KFC di Jepang. Nah, jadi dia kemudian menjadi CEO sebagai CEO-nya KFC di Jepang itu dari tahun 1984 sampai tahun 2002. Nah, sekarang itu Jepang adalah urutan ketiga terbesar dalam market KFC di dunia dengan jumlah outletnya 1165 itu sampai dengan Desember 2014 ya. Jadi mungkin kalau sekarang 2020 pastinya mungkin lebih banyak lagi gitu. Nah, ada seorang penyanyi Jepang bernama Maria Takeuchi. Jadi si Maria Takeuchi ini dia menciptakan classic song yang bernama Suteki na Holiday. Suteki na Holiday yang dikenal sebagai Kuroshimasu Kentucky Song gitu. Jadi ini lagunya di Kentucky for Christmas gitu yang tadi. Jadi untuk mengingatkan saja bahwa di video sebelumnya gue udah pernah sempat mention bahwa kalau Jepang itu sebenarnya penduduknya itu hanya 1% yang beragama Kristen. Jadi mereka penduduk Jepang ini merayakan Natal ini bukan karena mereka percaya atau penganut agama Kristen atau kepercayaan Tuhan Yesus, tapi mereka semua itu merayakan Natal ini karena budayanya itu sendiri dari yang sejak awal didirikan mempromosikan ayam goreng KFC di Jepang. Oke, jadi seperti itu cerita singkat tentang KFC di Jepang. So I hope you guys enjoy this video dan juga enjoy the Christmas. Dan thank you so much guys for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa makan KFC pada saat perayaan Natal. So thank you so much. Arigatou gozaimasu. Terima kasih Mbak Mas. Ja.